Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanawati Muhammad dari Universitas Muhammadiyah Kupang, jurusan Pendidikan Sosiologi semester 4. Baik, langsung saja saya akan membacakan hasil proposal saya dengan judul Strategi Guru Sosiologi dalam Menerapkan Model Kooperatif Tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPS di Mandua, Flores Timur. Baik, langsung saja masuk pada bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang anak. Anak juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam perkembangan suatu negara. Masa depan anak salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan yang diberikan kepadanya. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Kegiatan proses belajar mengajar yang dipengaruhi oleh proses pembelajaran bersama murid harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan sistematis guna mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Guru tidak hanya cukup memberikan ceramah di depan kelas. Hal ini tidak berarti bahwa metode ceramah tidak baik, melainkan pada suatu saat siswa akan merasa bosan apabila hanya guru saja yang sendiri berbicara, sedangkan muridnya duduk diam mendengarkan. Keberhasilan dalam belajar mengajar dapat ditentukan oleh berbagai komponen yang membentuk sistem itu sendiri. Salah satu komponen yang menentukan adalah guru. Guru perlu memiliki kemahiran dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Antara lain, yang pertama, mendidik, kedua, mengajar, ketiga, membimbing, empat, melatih dalam hal proses menanamkan keterampilan sehingga setiap siswa memiliki kemampuan yang memadai sebagai bekal hidup di masyarakat nanti. Pada dasarnya, di dalam proses pembelajaran terdapat suatu sistem yang tersusun atas sejumlah komponen yang saling berkaitan. Salah satunya adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi antara kedua komponen tersebut memegang peranan sangat penting. Mengapa? Karena hal ini, interaksi antara keduanya akan sangat berpengaruh pada tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru diharapkan bahwa pada tercapainya tujuan pembelajaran, guru diharapkan dapat memilih metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Motivasi belajar siswa tidak akan tumbuh dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan guru. Motivasi belajar siswa ini juga akan sangat berpengaruh pada hasil belajar yang nantinya akan dicapai. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran, guru perlu memahami hal-hal yang mempengaruhi proses belajar siswa, baik yang menghambat maupun yang mendukung. Permasalahan dalam proses pembelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung masih banyak siswa yang berbicara sendiri. Kedua, guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Ketiga, dalam kegiatan belajar mengajar terlihat bahwa masih banyak yang cenderung bersikap pasif dalam mengikuti pelajaran sosiologi. Yang keempat, bagi siswa pelajaran sosiologi itu dianggap kurang menarik karena materinya itu terlalu banyak, penuh dengan hafalan, dan guru belum menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Yang kelima, keterbatasan fasilitas di dalam kelas seperti LCD dan speaker sehingga guru sulit dalam menerapkan variasi model pembelajaran. Jika dilihat dari segi hasil, peneliti mengamati nilai ulangan semester dan ulangan harian semester kelas 11 IPS 2 menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Nah, sedangkan batas KKM di sini sosiologi kelas 11 negeri Flores Timur adalah 76. Persentase siswa yang tuntas memenuhi KKM 76 hanya 52,3%. Dari 21 siswa dan untuk 47,7
siswa lainnya diperlukan remedial ulang. Nah, dari 21 siswa kelas 11 IPS 2 Semangat Negeri 2 Flores Timur, hanya 11 siswa yang memenuhi KKM. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang konstruktivistik ya. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang konstruktivistik. Selain itu, model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu alternatif perbaikan proses pembelajaran melalui kerjasama antar siswa dalam memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diharapkan akan lebih menarik dan corak jika digunakan dalam pembelajaran sosiologi. Hal utama yang membedakan Jigsaw dengan diskusi kelompok biasa adalah bahwa dalam model Jigsaw masing-masing individu mempelajari bagian-bagian masing dan kemudian bertukar pengetahuan dengan temannya. Nah, model pembelajaran ini siswa akan memiliki persepsi yang sama, mempunyai tanggung jawab individual dan kelompok dan mempelajari materi yang diberikan, saling membagi tugas dan tanggung jawab yang sama besarnya dalam kelompok serta dalam belajar kepemimpinan. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, apakah melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini dapat meningkatkan motivasi belajar sosiologi siswa 11 IPS 2 Semangat Negeri 2 Flores Timur tahun 2 Flores Timur. 2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi kelas 11 IPS 2 Semangat Negeri 2 Flores Timur. Adapun tujuan masalah. Nah, di sini ada 2 tujuan masalah yang dapat saya buat. 1. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran sosiologi dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada kelas 11 IPS 2 MAN 2 Flores Timur. 2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran sosiologi dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada kelas 11 IPS 2 MAN IPS 2 SMA Negeri 2 Flores Timur. Adapun manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat ya. Pertama, manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Manfaat secara praktis itu poin yang pertama manfaat bagi siswa, kedua manfaat bagi guru, dan yang terakhir manfaat praktis ini ada saat teoritis ini memberikan sumbangan bagi kasana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang dapat meningkatkan motivasi belajar, hasil belajar sosiologi dan model pembelajaran. Masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. A. Hakikat belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan dengan sadar atau disengaja sampai terjadi perubahan tingkah laku pengetahuan, pemahaman, keterampilan maupun nilai sikap dan didapatkannya kecakapan baru. Dengan kata lain, belajar adalah suatu kesadaran individu untuk mengetahui hal-hal yang ada di dalam lingkungannya, sehingga dapat memberikan pengalaman baru untuk melakukan perubahan tingkah laku yang bermanfaat bagi diri individu dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang berikut tujuan belajar. Nah, ada beberapa tujuan belajar di sini. Yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan. Kedua, penanaman konsep dan keterampilan. 3. Pembentukan sikap. Masuk pada poin berikutnya, yaitu jenis-jenis belajar. Terus berikutnya
Poin berikutnya tahap-tahap belajar. Nah, di dalam belajar seseorang pasti akan melalui sebuah proses yang sudah tentu di dalamnya terjadi perubahan yang bertahap. Yang dimaksud tahap-tahap belajar di sini ada 3. Yang pertama, tahap informasi atau tahap penerimaan materi. 2. Tahap transformasi atau tahap pengubah materi. 3. Tahap evaluasi atau tahap penilaian materi. Masuk pada hakikat motivasi belajar. A. Prinsip-prinsip motivasi belajar. Ada 6. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. 2. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. 3. Motivasi berupa pujian lebih baik berupa hukuman. 4. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. 5. Motivasi dapat menumpuk optimisme dalam belajar. 6. Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Bentuk-bentuk motivasi. Berikutnya, fungsi motivasi belajar. Ada 2. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi motivasi sebagai motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Maksudnya, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan harus dikerjakan dengan rumusan tujuan. Jenis-jenis motivasi belajar yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Masuk pada poin berikut, jenis model pembelajaran. Itu yang ada 2, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran kooperatif. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif ada 5. Kemudian masuk ke poin berikutnya, pendekatan dalam model pembelajaran kooperatif. Yang 1, state atau student teams achievement division atau tim. Yang kedua, tim ahli atau disebut dengan jigsaw. 3. Investigasi kelompok atau disebut grup investigation. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Menurut Slavin Dalam menyatakan bahwa model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran kooperatif dengan sistem belajar dari kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang siswa secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungannya yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Pelaksanaan pengajaran kooperatif tipe jigsaw dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membentuk kelompok jigsaw yang terdiri dari 5 atau 6 siswa. Terus 2. Menunjukkan salah satu siswa sebagai ketua kelompok. 3. Membagi materi menjadi 5 atau 6 bagian. 4. Meminta siswa untuk mempelajari satu bagian. 5. Memberikan waktu pada siswa untuk membaca bagiannya, dan lain sebagainya. Masuk pada kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut. Dalam pendidikan, keberhasilan belajar siswa merupakan hal yang sangat penting. Selain dari hasil belajar, dari segi proses belajar juga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini terkait dengan motivasi dan hasil belajar siswa. Terdapat mata pelajaran sosiologi. Pada kondisi awal sebelum menerapkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini, pembelajaran sosiologi SMA Negeri 2 Flores Timur masih didominasi oleh pembelajaran konvensional, yaitu dengan metode ceramah. Masuk di 2 hipotesis tindakan. Berpoin berikutnya, slide berikut, bab 3 metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SMA Negeri 2 Flores Timur, sekolah yang beralamatkan di Desa Watubuku, Kecamatan Salor Timur, Kabupaten Flores Timur. Adapun alasan pemilihan tempat penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Di SMA Negeri 2 Flores Timur belum pernah diadakan penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 2. Terdapat permasalahan belajar, yaitu motivasi dan hasil belajar siswa kelas 11 IPS di MAN 2 Flores Timur. Terdapat mata pelajaran sosiologi. Terdapat permasalahan belajar, yaitu motivasi dan hasil belajar siswa
kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Flores Timur terhadap mata pelajaran sosiologi. Subjek penelitian PTK ini difokuskan pada siswa kelas 11 IPS 2 MAN 2 Flores Timur, terdiri dari 21 siswa yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa poin teknik pengumpulan data, yaitu observasi. Dalam observasi ini ada beberapa poin juga yang perlu kami lakukan, yaitu pertama wawancara, angket, tes, dokumentasi, masuk ke uji validitas data, analisis data, dan reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Kemudian slide yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, terima kasih. Mungkin video pembahasan proposal saya pada hari ini cukup sampai di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.